saya Sedelia Mahdarani dengan NPM S1F0220111 dengan rekan saya Dela Agustina dengan NPM S1F022005. Saya Serna Novella dengan NPM S1F022003. Saya Yacu Lorenza dengan NPM S1F022006. Saya Putri Khairani dengan NPM S1F022008. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan mengenai peningkatan kesuburan tanah melalui pemberian bahan organik. Selamat menyaksikan. Six hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kesehatan tanah melalui cara yang efektif dan sangat sederhana, yaitu dengan penambahan bahan organik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara, manfaat, dan penerapannya dalam waktu 3 menit. Selanjutnya, cara pengaplikasian di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengolahan lahan dan sebar bahan organik dengan dosis 1-2 ton per hektar dengan pupuk kompos ataupun pupuk kacang, atau dapat disesuaikan dengan kondisi tanah. Yang kedua, campur merata antara tanah dengan bahan organik hingga kedalaman 10 sampai dengan 20 cm. Dan yang ketiga, aplikasikan secara rutin minimal 1-2 kali per musim tanam agar perbaikan tanah menjadi lebih berkelanjutan. Untuk jenis bahan organik yang digunakan bisa berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu pupuk kandang, berasal dari kotoran hewan yang telah matang seperti kotoran sapi, kotoran ayam, dan kotoran kambing. Yang kedua yaitu kompos, bisa berasal dari sisa-sisa tanaman atau limbah dapur. Tiga yaitu pupuk hijau, seperti tanaman kacang-kacangan yang dibenamkan ke dalam tanah. Yang keempat yaitu biochar atau arang hayati untuk meningkatkan daya simpan hara. Mengapa bahan organik tanah itu penting? Bahan organik tanah adalah sumber kehidupan tanah yang jika ditambahkan ke tanah dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menggemburkan tanah sehingga akar lebih mudah menembus tanah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menahan air sehingga tanaman tidak cepat layu jika terserang musim kemarau. Yang ketiga, menambah unsur hara secara alami seperti kalium, fosfor, dan natrium. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang membantu melepaskan hara bagi tanaman. Tanpa bahan organik tanah akan cepat keras, miskin unsur hara, dan penurunan produktivitas tanah. Jadi, kunci kesuburan tanah itu bukan hanya dari pupuk kimia, tetapi dari konsistensi pemberian bahan organiknya. Jadi, tanah yang kaya akan bahan organik itu akan lebih subur, hemat air, dan juga lebih tahan terhadap penyakit akar. Jadi, jika kalian membutuhkan panduan untuk membuat kompos atau menentukan dosis pupuk kandang yang tepat dan cocok, kami siap membantu. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.